Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Bapak Budi Haryanto SPD. Yang kami hormati Ibu Habibah, Fasilitator Nasional Guru BK dari SMP Negeri 1 Probolinggo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMK Muhammadiyah 1 Prambon. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang menyebabkan kita di siang hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dari saya mengenai 7 jurus fikih hebat. Mari rasa syukur kita ucapkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga dapat tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Habibah yang telah hadir mendampingi saya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan support. Dan kami minta maaf, program ini sangat cepat, jadi kami juga agak repot juga. Jadi ini tindak lanjut dari kegiatan kami selama 4 hari di Surabaya di Hotel Santika Gubeng. Mohon maaf, jadi saya kemarin mendaftarkan sebagai calon fasilitator daerah BK. Dan alhamdulillah dari hasil ujian kami lulus sehingga kami mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya di sini kami diberi tugas kemarin berlatih ada 1 bulan. Yang pertama mengerjakan praktik di pekerjaan LMS yaitu daring. Terus selanjutnya ada pelatihan tatap muka di hotel kemarin di Surabaya. Terus selanjutnya ada OJL, on job training, itu yang sudah kami laksanakan. Untuk hari ini adalah kegiatan ketiga, ada OJL 1, ada OJL 2, terus berbagi praktik baik. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua telah memberikan support kepada saya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Di sini kegiatan akan kami mulai. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Sekolah, yang ketiga berbagi praktik baik yang akan saya sampaikan. Mari acara di siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Budi Haryanto SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fasilitator pendamping kegiatan berbagi baik 7 jurus BK hebat dari Probolinggo, Ibu. Selamat datang di SMK Muhammadiyah 1 Prambon di Kabupaten Nganjuk. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan
SMK Muhammadiyah 1 Prambon. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, di siang hari ini, yaitu kegiatan praktek baik 7 jurus BK Hebat yang akan disampaikan oleh Bapak Emritoi. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini selalu mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena atas tuntunan dan ajaran beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang jauh-jauh dari Probolinggo telah hadir di tengah-tengah kita di SMK Muhammadiyah 1 Prambon. Semoga kehadiran Ibu nanti bisa memberikan sebuah keberkahan untuk kita semuanya, utamanya kepada Bapak Emritoi yang saat ini sedang melaksanakan tugas, yaitu untuk menjadi fasilitator daerah. Semoga selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu fasilitator, di sekolah kami ini ada 2 BK Ibu. Jadi mohon nanti ini yang senior ini Ibu Nurul Islavia, ini beliaunya. Jadi senior kita, jadi guru kita juga. Ini beliau guru BK kita yang senior di sekolah kita. Terus berikutnya yang kedua ini Bapak Emritoi. Berikutnya Bapak Ibu kita di SMK Muhammadiyah 1 Prambon ini ada 10 kelas Ibu di sekolah kita. Kurang lebih jumlah siswa kita 280-an. Terus guru karyawan kita ada 37. Alhamdulillah Ibu fasilitator dari kegiatan pengembangan BK ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Nanti bisa juga sharing bersama, karena kami juga di daerah saat ini berupaya bagaimana tentang kenakalan remaja, tentang permasalahan-permasalahan di dunia anak-anak sekolah ini kita bisa sharing bersama-sama. Dan alhamdulillah ini Bapak Emritoi kemarin dapat undangan dengan adanya 7 jurus BK Hebat ini, benar-benar nanti harapan kita bisa memberikan nilai positif untuk penanganan kepada anak-anak yang sedang bermasalah. Karena kami saat ini juga mungkin masih merasakan jadi efek dari kegiatan atau mungkin terjadinya pembelajaran daring, atau mungkin pas waktu adanya wabah COVID, hampir kurang lebih 2-3 tahun off kegiatan pembelajaran, itu benar-benar sangat terasa bagi kita semuanya, bagi guru-guru yang mengajar. Ini ketika di awal-awal kita memang kewalahan. Jadi bahasa kita itu sedikit kewalahan dengan menangani problem-problem anak-anak kita yang banyak sekali kita temui. Mungkin salah satunya juga anak yang mungkin datang terlambat, adanya anak yang tidur di jam pembelajaran, adanya anak yang malas berangkat sekolah. Ini sangat kompleks. Jadi anak-anak kita permasalahan saat ini sangat kompleks. Jadi orang tua itu yang bersemangat ingin anaknya sekolah, tapi saat ini anak itu yang tidak punya semangat sekolah. Nah ini mohon Ibu nanti bisa juga kita sharing bersama-sama. Kita yang di sekolah ini mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa kita terima untuk bisa kita lakukan praktek baik kita dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya ini semangatnya bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran kita kepada anak kita. Jadi tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi bagaimana mengubah karakter-karakter yang sebelumnya tidak baik
menjadi karakter-karakter yang baik. Apalagi kita di sini nuansanya nuansa pendidikan Islam. Jadi mau tidak mau kita juga harus bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan kendala yang ini adalah kendala-kendala yang klasik tapi yang terus-menerus kita alami, dan ditambah pada waktu di tahun 2020 sampai 2022 ini adanya COVID-19 dan pembelajaran off, tidak ada kegiatan. Nah, ini ditambah menjadi kendala-kendala kita yang ada di sekolah. Mohon nanti Ibu dan Bapak Imritoi juga bisa sharing bersama kendala-kendala permasalahan yang bisa kita atasi di sekolah kita. Dan berikutnya Ibu, mohon nanti juga kami diberikan trik-trik dan tips bagaimana ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang sedang bermasalah. Jadi permasalahan anak itu tidak dari siswa, tapi juga datangnya dari keluarga, dari sosial, dari masyarakat. Jadi sekali lagi saat ini kita dihadapkan dengan era yang serba cepat, era digitalisasi, dan banyak kendala-kendala permasalahan di anak-anak kita yang juga harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi itu saat ini yang kita rasakan Ibu di sekolah kita di daerah, yang mana perlu support bagaimana dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak kita. Dan harapan kita nanti ini berlanjut, ada tindak lanjutnya untuk terus pendampingan, mungkin juga ada terus update bagaimana tentang kendala-kendala yang ada di lapangan, utamanya tentang permasalahan-permasalahan anak yang saat ini dihadapi oleh anak kita. Mungkin itu pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih Ibu atas kehadirannya, dan mohon maaf mungkin subuh-subuh kita tidak maksimal, cuma tadi saya kaget, saya mau berangkat ada kegiatan Pak Doi matur, Pak nanti ada tamu dari BPBG Provinsi Jawa Timur loh. Enggak konfirmasi sebelumnya, kita kurang persiapan, jadi langsung monggo Pak Doi disiapkan apa yang perlu disiapkan, dikoordinasikan dengan teman-teman Bapak Ibu yang lainnya. Harapan kita bisa maksimal dalam proses kegiatan berbagi baiknya pada hari ini. Dan nanti Ibu mohon izin, nanti biar Ibu nanti ketika kembali ke hotel, nanti biar tim Pak Santo sama Pak Doi nanti akan mendampingi untuk kembali ke hotel. Jadi panjenengan takutnya nanti tembikin grab untuk wonten Bu. Grab mungkin madil sinyal grab itu topi mungkin wontennya teng kota mriku. Nah, jenengan mungkin tidak usah khawatir, nanti akan kita dampingi, akan kita antar lagi ke hotel. Dan mungkin kalau Ibu pengen nopo mampir ke tempat-tempat wisata, nanti niki tempat wisata nih waduh ya teng mriku pucuk gunung mriku ya. Nggih Pak. Langsung tujuan. Tidak apa-apa, nanti nopo mampir teng pundi niku biasanya sing tempel kemah pundi Pak. Sing tinggal kemah aja niku. Ah, coba dulu. Nggih. Monggo nanti Ibu sambil penting mati Ibu di Kabupaten Nganjuk. Nanti ini biasanya Nganjuk itu angin, ini mau panas betul-betul angin deh. Biasanya Nganjuk itu kan terkenal kota angin. Terima kasih Ibu rawuhipun. Sekali lagi kami mewakili dari lembaga dari SMK Muhammadiyah 1 Prambon mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan kami dalam penyambutan atas kehadiran dari Ibu dari Probolinggo. Kali dari Lumajang Bu, 2 orang nggih. Di SMAN 1 Prambon nggih, di sana nggih. Pak Eko nggih. Matur suwun Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari nanti kita simak materi dari Bapak Ridhoi tentang berbagi baiknya. Semoga nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Ini kami sangat tertarik dengan adanya penanganan anak yang saat ini kita selesaikan bersama-sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semua. Amin. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi atau berbagi praktik baik dari saya sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, bentar ya. Jadi kegiatan saya 1 bulan yang lalu itu belajar dari LMS. Mungkin bagi beberapa guru sudah mengetahui ya, LMS. Mungkin Pak Samsul, Pak Pri sudah pernah. Jadi ini oleh-oleh saya dari Surabaya. Jadi saya setiap sesi jurus 1 saya mendapatkan kartu. Jadi lulus jurus 1 saya mendapatkan satu kartu, yaitu kenali potensi. Yang kedua ada kelola emosi. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam adalah bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh menata situasi. Jadi dari 7 jurus ini Bapak Ibu, ini yang wajib kami bagikan, yaitu jurus 6 dan 7. Itu untuk Bapak Ibu guru semua. Untuk jurus 1 sampai 5 itu wilayahnya guru BK. Nah, jadi kenali potensi ini caranya adalah anak-anak diberi angket, diberi suatu materi untuk biar anak-anak tahu kecerdasan anak-anak sendiri. Jadi kan ada siswa yang gaya belajarnya sambil mendengarkan lagu, ada yang gaya belajarnya harus butuh suatu ketenangan. Ini di jurus 1. Terus jurus 2 kelola emosi. Nah ini ada teknik stop. Nah ini saya juga belajar nih Bapak Ibu. Jadi ketika emosi itu kemarin dijelaskan, kita harus bisa teknik stop. Jadi stopping. Kalau mendengar perkataan negatif itu janganlah kita langsung mengambil tindakan, karena ternyata di otak kita itu ada otak limbik. Kemarin dibahas di sana agak guyonan ya Bapak Ibu, dari Pasda Lamongan, calon Pasda Lamongan itu bahasa kasarnya otak nyambi. Jadi memang di anatomi otak kita itu ada otak mamalia yang itu bisa menyebabkan kita marah melebihi kendali dari diri kita sendiri. Nah itu ada tekniknya apa? Jadi mengepal jempol ini disembunyikan karena ini saraf ke otak limbik. Nah gini terus kita stop, nggak usah bicara, menahan napas sambil berkonsentrasi. Ini mengelola emosi. Baru setelah tenang kita baru menjawab. Jadi kalau mungkin jenengan nanti mengalami hal yang sama di Pak itu konsolnya, jangan ditanggapi dulu. Jadi kita tenang dulu untuk mengendalikan emosi. Ini hasil yang saya dapat dari pelatihan kemarin. Terus yang selanjutnya tumbuhkan resiliensi ya. Ini penting sekali juga. Jadi ini daya lenting Bapak Ibu. Jadi siswa kita itu harus memiliki daya lenting, hubungannya dengan mental. Kemarin disampaikan itu ada sebuah boneka dari negara Jepang yang kalau diberi suatu lemparan atau tekanan, boneka itu tidak akan ambruk, tetap bergoyang sampai nanti berhenti terus berdiri lagi, tetap tegak. Daya lenting. Jadi kekuatan menumbuhkan resiliensi, jadi kekuatan diri. Yang selanjutnya yaitu jaga konsistensi. Ini menjaga konsisten.
Jadi kalau kita sudah berusaha maksimal untuk belajar, itu tetap ada konsisten untuk belajar. Nah, yang kelima, jalin koneksi. Nah, ini kebetulan jurus yang kami ambil yaitu jalin koneksi. Yang kelima yaitu adalah komunikasi empatik. Ini komunikasi empatik ini adalah teknik bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, hadir penuh, dan bisa menguasai situasi pada saat berkomunikasi. Selanjutnya, bangun kolaborasi. Ya, ini jurus yang keenam, yaitu kolaborasi. Jadi dalam penanganan BK saya akan berkolaborasi dengan satu wali kelas, ada wakil kesiswaan, ada guru mapel, kepala sekolah. Jadi ini kebetulan saya ngambil jurus 5 dan 6. Ini yang harus kami sampaikan dan kami pelajari. Terus yang ketujuh yaitu menata situasi. Ya, ini hubungannya dengan sarana prasarana sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi ini yang kami dapat dari Surabaya. Kartunya ada, tadi sudah saya keluarkan. Selanjutnya, nah ini jurus yang kami ambil adalah jalin koneksi. Jadi jalin koneksi itu adalah komunikasi empatik. Saya kemarin sudah melaksanakan konseling individu dengan pendekatan realita, yaitu dengan teknik WDEP. Nah, ini ada kasus, mohon maaf, ini terkait kode etik kami di BK, namanya kami inisialkan. Konselornya saya sendiri. Nah, ini data. Cara mengendalikan emosi, deskripsinya ini konselor tidak bisa mengontrol emosi dan sering marah. Ini ketika anak tersebut emosi cenderung seperti ini. Jadi kemarahan konseling mudah terpancing emosinya ketika ada teman yang berkata tidak enak dan sering melampiaskan kemarahannya dengan memukul, menendang atau berkata kasar. Nah, ini rumusan tujuan konseling. Konseling dapat mengarahkan dan mengendalikan kemarahannya dengan lebih baik, mampu mendeteksi perilaku pengendalian diri. Konseling dapat mengklasifikasikan jenis perilaku pengendalian diri, terus merubah perilaku konseling dari mudah emosi menjadi lebih tenang. Pendekatan dengan teknik WDP, Won, Doing, Evaluation, dan Planning. Ini Won, keinginan. Jadi saya ketika konseling itu menanyakan kondisi dari konseling saya, kenapa mudah marah. Jadi menanyakan itu. Terus Doing adalah direksi. Yang dialami adalah sering emosi, belum mampu mengendalikan emosi dengan baik. Setelah itu ada evaluasi, jadi menanyakan ke konseli dampak yang akan terjadi bila anak tersebut mudah marah. Selanjutnya yang keempat yaitu planning. Nah, itu memberikan teknik menyusun rencana kepada konseli bagaimana tindak selanjutnya setelah konseling terjadi. Jadi ini kami menyarankan untuk teknik stop, berhenti sejenak, tarik nafas dalam, keluarkan dan tetap fokus dan positif. Ini hasil. Nah, konseling menyadari pentingnya mengelola emosi agar komunikasi dan hubungan sosial membaik. Rencana tindak selanjutnya adalah monitoring perkembangan setiap minggu, pemberian dukungan positif dan umpan baik
atas kemajuan. Ini rekam data dari siswa tersebut. Ini jurus 5 Bapak Ibu. Terus selanjutnya yaitu ini jurus ke-6. Jurus ke-6 adalah bangun kolaborasi. Nah, ini kami di sekolah kami sering terjadi Bu, jadi Bu Habibah, kami sering melakukan konferensi kasus, namun kami tetap masih ada keterbatasan, yaitu tentang dokumentasi dan skenario-nya. Jadi ini kami sudah mulai belajar untuk menyempurnakan ini dokumen konferensi kasus. Jadi bangun kolaborasi itu adalah membangun kolaborasi kerjasama dengan sekolah untuk menciptakan layanan kepada siswa dan murid agar dalam proses konseling siswa mampu menyadari dan tumbuh untuk mengarah menjadi lebih baik. Dan kelas umum, nah, ini hasil asesmen masalah murid. Jadi yang sering datang terlambat, kedisiplinan rendah, sering beralasan kesiangan, dampaknya mengganggu kegiatan belajar pagi, menjadi contoh karena contoh kurang baik bagi teman. Menjadi contoh kurang baik dari teman, mempengaruhi penilaian sikap dan kehadiran. Faktor penyebabnya manajemen waktu buruk, lingkungan rumah kurang mendukung, kurangnya motivasi dan kesadaran tanggung jawab, level masalah moderat, memerlukan penanganan kolaboratif. Nah, ini alur mekanisme penanganan masalah siswa. Yang pertama, identifikasi masalah oleh guru BK melalui asesmen. Jadi asesmen kami menggunakan dari laporan wali kelas dan kehadiran di absen. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas untuk mengkonfirmasi perilaku siswa. Yang ketiga, pelaksanaan konferensi kasus dengan pihak terkait. Yang keempat, penetapan strategi intervensi dan pembagian peran. Yang kelima, implementasi strategi dan pemantauan hasil. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut hasil intervensi. Yang ketujuh, dokumentasi dan komunikasi hasil kepada sekolah dan orang tua. Nah, ini konsep kolaborasi. Nah, di sini kami melibatkan saya, wali kelas, kesiswaan, dan ini ada wali murid. Tujuan kolaborasi menangani masalah secara komprehensif dengan dukungan dari semua pihak. Tujuan dan strategi intervensi: meningkatkan disiplin tanggung jawab waktu hadir ke sekolah. Strateginya yang pertama yaitu membuat jadwal bangun pagi dan tidur lebih awal. Yang kedua, orang tua mendampingi rutinitas pagi, wali kelas memonitoring kehadiran harian, guru BK memberikan konseling mingguan, dan kesiswaan memberikan arahan kedisiplinan. Ini tujuan dan strategi intervensinya. Nah, ini implementasi dan monitoring, evaluasi dilakukan selama 1 bulan. Pihak terkait mencatat perkembangan dan melaporkan hasilnya. Untuk evaluasinya berdasarkan laporan kehadiran dan wawancara siswa. Jika belum berhasil, strategi diperkuat dengan pendekatan motivasional tambahan. Dokumentasi dan komunikasi hasil. Semua hasil rapat, tindakan, dan evaluasi didokumentasikan oleh guru BK. Laporan akhir disampaikan kepada siswaan, wali kelas, orang tua. Tujuannya adalah memastikan keterbukaan informasi dan kesinambungan pembinaan.
Namun Bapak Ibu, monggo mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan masukan kepada saya, dan saya nanti minta tolong untuk dua guru kesediaannya untuk memberikan testimoni berbagi praktik baik saya. Nanti kami rekam dan akan kami upload di Google Drive sebagai pemenuhan tugas berbagi praktik baik. Mungkin kalau ada usul saran, monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peter Pemula, dapat bagian tugas disiplin siswa dan dapat kesamaan siswaan. Alhamdulillah, untuk materi yang disampaikan itu luar biasa dan sebagian kadang sudah kita lakukan kan tidak terasa. Cuma yang menjadi kendala itu di yang kedua untuk pengelolaan emosi. Terkadang kita itu sudah berusaha ke anak dengan metode step by step yang kita sampaikan anaknya, tetapi yang kita sampaikan itu ternyata close, bablas, ya ada dibatunya ke anak. Nah, terkadang kita juga emosinya itu sudah lepas di luar kesadaran kita. Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu tidak boleh. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, kita kadang ya lupa tadi bahwa tugas guru itu harus memberikan contoh yang terbaik untuk siswanya, memberikan solusi yang terbaik, karena terpancing emosi sehingga yang kesadaran itu terkendalikan itu terlepas. Nah, kira-kira bagaimana triknya supaya saat kita kondisi emosi dengan kondisi siswa seperti itu kita tetap kondisi sadar. Jadi nanti kita sudah mohon untuk diberikan solusinya bagaimana supaya gurunya dulu itu sudah bisa mengendalikan emosi kita sehingga saat kondisi yang paling tinggi kemarahannya kita nanti sudah tetap bisa meredam emosi dengan kemudian meredam untuk menguasai emosi kita. Mereka itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya bisa memberikan mungkin dari saya bisa memberikan saran atau trik Pak ini. Ketika kita akan menangani siswa yang sedang emosi, kita redakan dulu emosi kita Pak. Sebenarnya kita mau menghadapi anak dan emosi, kalau kita emosi itu tidak akan menemukan titik solusi yang baik. Saya pernah menangani anak-anak itu ketika di sekolah saya itu ada 2 orang yang berkelahi gitu Pak. Setelah berkelahi, saya dudukkan, saya diamkan dulu. Saya juga untuk meredakan emosi saya, akhirnya saya ambil nafas, itu Pak, ambil nafas panjang, kemudian saya terapkan teknik STOP itu Pak. Terus ambil nafas. Kedua anak ini juga saya terapkan, coba ambil nafas panjang kalian berdua. Sudah, kalau masih emosi kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dua-duanya sudah tenang, sama-sama saling tenang, gurunya juga tenang, baru kita memulai pembicaraan. Kalau kita menangani siswa yang sedang emosi, emosinya itu kadang meledak-ledak dengan cara menangis ya Pak ya. Kita kan tidak bisa menggali dia untuk cerita itu sambil menangis, sambil dia ingin marah, kita diamkan saja dulu gitu. Pernah saya menangani siswa kamu mau bunuh diri Pak di kelas, akhirnya dipegangi sama teman-temannya, bawa ke ruang BK, sudah cukup kami laki-laki Pak itu malah yang mau bunuh ini dibetul-betulkan di meja, udah bawa ruang BK, saya dudukkan aja, tenang gitu. Saya pegang pundaknya ini, tenangkan dirimu, ambil nafas, tenang, udah. Saya suruh ambil nafas, sambil dia terengah-engah
kayak gitu ya dilakukan prakteknya. Nah, ya. Nah, sambil saya usap sininya, sini Pak, bagian pundak ini biasanya anak-anak itu kalau sininya kalau kita pegang sini langsung dia akan duduk gitu. Saya menangani siswa saya sesungguhnya itu yang mau melakukan menyakiti dirinya sendiri seperti itu Pak. Udah ya, ini biasa sebagai guru BK perempuan, ibu-ibu memang ini pundaknya, ini lehernya kita pegang ini saja. Bisa? Nah, kamu ambil nafas panjang, sudah agak reda, cerita. Lalu dia bisa. Mungkin itu praktek saya ketika saya menangani siswa emosinya luar biasa, emosinya memang tidak bisa dikendalikan lagi sudah. Kalau dia sempat apa ya istilahnya marahnya itu begitu besar sekali, kita diamkan aja sudah. Yang lain kita singkirkan dulu. Yang misalnya ini bertengkar, dua anak ini bertengkar, yang satu di tempat yang lain, yang satu diamkan. Lalu satu persatu kan. Biasanya saya begitu Pak, mungkin nampak sebagai kesiswaan ya di kelas ini, di sekolah ini. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita emosi nggak ketemu titik permasalahannya. Kita seperti itu Pak. Ruang BK saya juga ya kebetulan ada udara dinginnya Pak. Jadi ketika anak-anak marah dimasukkan ruang BK itu malah enak di sini. Bu malah nggak mah. Karena fasilitas ada AC-nya. Tapi kalau mempengaruhi juga Pak. Oke. Ruang BK saya ada AC-nya Pak. Jadi di ruang ini enak, di ruang ini ya itu dia. Dan jadi marah. Terus udah jadi mau bunuh diri Pak akhirnya anak itu. Jadi ya lagi iya Bu gitu, malah enaknya dan guys. Jadi menyakiti dirinya sendiri. Tidak Bu. Jadi seperti itu Pak. Ada lagi trik yang itu Pak, segitiga restitusi dan ditampilkan. Segitiga restitusi itu ketika anak marah, iya nak, saya paham. Dengan kata-kata Pak, iya saya paham, kamu sedang marah. Semua manusia pasti punya salah. Di apa itu istilahnya diredakan. Nah ini Pak, contohnya ya. Ini contoh ya, Bapak Ibu, ini contoh jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Ini memang sesuai analisanya seperti ini. Nah ini Pak, ini yang tadi saya sampaikan tekniknya. Pergelangan tangan mewakili batang otak, bagian paling primitif yang mengatur fungsi dasar tubuh seperti pernapasan dan detak jantung. Telapak tangan mewakili sistem limbik. Nah ini limbik ya, termasuk amigdala, pusat emosi terutama rasa takut dan marah, dan hipokampus memori. Ibu jari ditekuk ke dalam telapak tangan mewakili amigdala yang sedang aktif atau bersemangat saat emosi muncul kuat. Ini jari-jari melengkung menutupi ibu jari mewakili kontrak prefrontal, bagian otak yang lebih maju dan bertanggung jawab atas pemikiran rasional, perencanaan dan pengendalian impul, empatik dan regulasi emosi. Coba dipraktekkan aja Pak. Ini jadi ketika kita mau marah begini. Sampai ambil apa? Keduanya apa? Keduanya. Jadi ketika kita mau meja Pak ya, meja gitu saya. Kelihatan gitu Bapak Ibu, ini ajak anak membuat otak di tangan
minta anak untuk mengepalkan tangannya dengan ibu jari, berarti di dalam inilah representasi otak mereka saat emosi sedang tergali, di mana korteks prefrontal jari-jari menutupi amigdala ibu jari. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini roda pilihan. Ini RPP bernuansa sel. Ini terbaru ya Bapak Ibu. Jadi RPP yang di dalamnya ada konsep sosial emosional. Mungkin yang hari ini PPG itu sudah dibahas. Jadi ini memang dari dulu sel ini menjadi bahasan, mulai dari kurikulum Merdeka sampai sekarang. Guru penggerak, dari guru penggerak saya juga belajar ini bernuansa sel. Saya angkatan 10 lulus tapi diklatnya di angkatan 11. Gitu ya. Jadi kalau di kelas mungkin Bapak Ibu menanyakan sebelum pembelajaran, anak-anak semua sudah siap apa belum menerima pembelajaran hari ini? Itu termasuk pembelajaran kesadaran diri. Jadi kalau mungkin ada yang masih ya harus kancane ngomong si ribut, itu berarti kan belum siap. Nah, di situ menumbuhkan kesadaran diri. Itu RPP sel seperti itu. Termasuk mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum pembelajaran. Itu juga membangun kesadaran diri untuk berdoa. Ini konsep yang sudah lama sebenarnya Bapak Ibu, sel ini dikenalkan. Ini praktekkan dan ajarkan jurus otak di kepalan tangan. Ini ajak anak membuat otak di tangan, minta anak untuk mengepalkan tangannya. Ini ada langkah-langkah ya. Monggo mungkin kalau ingin materinya saya sudah download. Ini lebih mendalamnya ada ya. Yang di LMS itu ada ya? Ada. Ampun. Monggo mungkin ada tambahan. Mumpung ada ini Bu Hafifah, fasilitator nasional Pasnas Aditi. Ampun. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh kita tentang emosional. Nah, ini tentu perlu ditularkan ke teman-teman kita, tidak hanya di BK tapi di teman-teman guru, terutama guru-guru yang sudah manula. Itu biasanya kan emosinya tinggi dibanding dengan yang muda-muda. Ini tentu yang kami alami sendiri. Bro, kalau misalkan ada anak berulah dan lain sebagainya, itu emosinya itu cepat dan sulit dikendalikan. Nah, ini menurut saya ini perlu ditularkan, terutama kepada guru-guru muda, karena yang kami tahu tidak hanya guru yang sudah tua, tapi yang muda-muda pun juga gampang tersulut emosi, terutama kalau ada misalkan kenakalan atau ya kejadian yang di luar nalar kita. Misalkan jujuk, sholat, berkelahi. Ini pernah kejadian di sekolah kita, dan
ini juga kita bagaimana menanganinya, kadang bingung. Kalau sebetulnya kan tidak hanya BK aja, guru pun juga harus punya ilmu BK untuk hal-hal yang menangani siswa, terutama dalam hal emosi. Nah, tadi Pak Dodi sudah menemukan ilmunya, nanti tolong ditularkan kepada teman-teman, kemudian dilatih. Dan kalau sudah karakter gampang emosi itu, kalau tidak dilatih ya tetap seperti itu. Nah, ini nanti tolong Pak Doi digali, kemudian nanti ditularkan. Kemudian karena di tempat kita itu ya, kalau kita bandingkan dengan sekolah lain, anak-anak kita itu mungkin perilakunya hampir sama dengan orang Madura. Orang Madura itu kan kalau dibanding dengan adat yang agak ke barat gitu. Bukan ke barat, ke luar negeri. Tapi maksud saya ke Jawa Tengah ya. Seperti Jogja, Solo itu kan sana itu ya itu sulit dikendalikan, karena saya pernah PKL di Probolinggo. Rata-rata yang Probolinggo itu mendekati orang Madura. Itu saya perhatikan guru-guru pun yang sudah lama mengajar di situ itu juga walahan. Nah, itu pernah saya baru masuk ruame. Saya kan juga belum punya ilmu yang seperti ini, jadi harus misalkan diam dulu. Saya langsung gebrak. Tapi akhirnya ya anak-anak takut. Saya ini di sini tamu, terus tidak kamu hargai. Kalau misalkan kejadian ini ada di kamu tamu, terus rame gimana kira-kira perasaan kamu? Akhirnya diam. Bapak PKN di kota di SMA mana? Di SMK PGRI Probolinggo. Oh, iya. Tapi sudah lama. Jalan. Iya. Nah, ini ternyata dengan apa yang saya lakukan itu nurut. Selama saya PKL di situ ya, dia waktu saya datang ya langsung diam. Nah, itu nanti menurut Ibu bagaimana, terus dihubungkan dengan yang baru ini bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari saya Pak ya, mix mindset atau growth mindset. Kami memang dalam tahapan kita ini di era ini, kita ini membentuk growth mindset Pak. Yang dulu Bapak mindsetnya kalau gebrak meja anak-anak itu sudah diam. Nah kita ubah Pak, kita ubah growth mindset kita yang tadinya itu mix mindset kita itu kalau digebrak meja anak itu bisa diam, kita ubah menjadi growth mindset dengan cara menumbuh kembangkan kesadaran dari anak-anak itu. Contoh, kalau saya biasanya mindfulness Pak di sekolah saya, melakukan setiap memulai BK, saya relaksasi itu dengan lagu alam, suara air mengalir. Coba kita duduk ini Pak, mindfulness itu duduk dengan tenang, tegak, persiapkan diri kita untuk menerima kegiatan BK ini dengan relaksasi sejenak 5 menit. Nah, itu anak-anak alhamdulillah. Kalau anak SMP alhamdulillah Pak, saya terapkan Bu SMP 7, 8, 9 kok anaknya fokusnya itu kena, maksudnya konsentrasinya kena. Nah, kalau kita mau growth mindset kita ubah, monggo di sekolah ini Pak Ridho yang akan memimpin mindfulness itu Pak, relaksasi, monggo nanti akan ditemani oleh Pak Ridho. Itu luar biasa Pak, bisa mengubah
perilaku dan sikap anak itu menjadi berubah seperti itu. Oke. Jadi kita dulu dari Bapak Ibu guru semua di sini kita ubah mindset kita menjadi growth mindset dengan cara untuk mengembangkan kesadaran dari siswa ini bagaimana kita bisa melakukan mindfulness setiap pagi dengan cara melantunkan ayat-ayat itu juga bisa Pak kalau di sekolah ini Islami itu bisa sambil kita duduk dengan tenang kita hafalkan apa itu nama-nama baik Allah ya harusnya kita terapkan itu tiap pagi insya Allah anak bisa berubah kesadaran. Nah ini monggo dilanjutkan oleh Pak. Niki jurus yang ketiga nih Bapak Ibu, yaitu tumbuhkan resiliensi. Ini daya lenting. Ini ada refleksi, ya ini daya lenting. Nah ini daya lenting mengapa penting ya pada proses pembelajaran dan tumbuh anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan, namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Nah, ini kan jadi banyak siswa kita itu yang kadang setelah mendapat justice atau suatu pernyataan negatif itu tidak bisa untuk bangkit kembali. Ini menghadapi kesulitan bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Jadi monggo Bapak Ibu nanti monggo kalau materinya dirasa penting, ini pola berpikir tangguh sejak dalam pemikiran. Ini Carol S. Wick memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Yang dimaksud buah pipa tadi untuk mindfulness itu ada teknik relaksasinya memang. Jadi kita duduk tenang, kakinya di lurus, terus tangan dibuka, terus mengejamkan mata sambil mendengarkan lagu, musik. Ada musik relaksasinya. Itu teknik mindfulness. Itu. Ini yang teknik ubah kata gitu. Nah, ini untuk membangun mindset ya Bapak Ibu. Ubah kata, ubah paradigma. Nah ini kesuksesan. Ini ya, saya bisa sukses jika punya bakat. Nah ini growth mindset, itu fixed mindset. Fixed mindset itu tetap Bapak Ibu. Jadi mandek, stagnan. Pernyataannya seperti itu. Saya bisa sukses jika punya bakat. Nah kita bangun growth mindset. Saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kan ada usaha. Terus selanjutnya kegagalan. Saya menyerah. Berarti kan sudah berhenti. Kita coba lagi, berikan relaksasi dengan ini. Saya akan coba lagi. Ini pemikiran growth mindset. Jadi ke depan nih, grow, bukan fix. Kesulitan saya tidak bisa. Akhirnya menjadi saya belum bisa. Ini growth mindset. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Growth mindsetnya solusi apa yang bisa saya upayakan. Terus kritik, saya sakit hati. Nah ini fixed mindset. Sudah, kalau sudah sakit hati kan sudah tertutup. Nah kita coba bangun growth mindset. Terima kasih, saya akan memperbaikinya. Karena seperti ini. Nah, merangkai kata yang menguatkan. Kamu memang selalu ceroboh. Terus saat presentasi tadi kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Jadi ini kata-kata untuk menumbuhkan growth mindset.
Ini memberi umpan balik dengan model burger. Ini kemarin juga agak lucu. Dika atau yang burger. Ini kamu perlu lebih berusaha lagi untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini. Coba kerjakan soal-soal latihan tambahan di buku paket halaman 50-55. Ini burger niku disimbolkan seperti ini ya, diawali apresiasi. Jadi anak itu perlu adanya apresiasi. Terus yang di tengah baru kita memberikan koreksi, yang di akhir adalah apresiasi lagi. Nah, ini contohnya nggih. Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Selanjutnya yang tengah yaitu koreksi, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan waktu banyak waktu untuk latihan. Terus yang terakhir yaitu Bapak percaya kamu pasti bisa. Ini contoh-contohnya. Ini ya. Dukungan yang menguatkan bukan pujian. Nah, itu ada minggu dukungan, ada pujian. Ini berbanding. Banyak sekali Bapak Ibu. Ini yang menciptakan lingkungan yang menguatkan. Ini tegas, tidak lembut. Nah, terus tidak tegas, tidak lembut. Tegas, lembut. Tidak tegas tapi lembut. Nah, ini ada bahasanya. Jadi kalau tegas tidak lembut, nah itu posisi orang tua subjek, anak objek. Orang tua menang, anak kalah. Kalau tegas lembut, bersama, model bersama, posisi orang tua dan anak sama-sama subjek. Hasil orang tua menang, anak menang. Terus tidak tegas, tidak lembut. Nah ini sulit ini. Tidak tegas, tidak lembut. Ya, posisinya kepada, modelnya kepada, posisinya orang tua dan anak jadi objek. Hasilnya orang tua dan anak sama-sama kalah. Tidak tegas tapi lembut. Tidak tegas tapi lembut. Modelnya untuk, posisinya orang tua objek, anak jadi subjek. Hasilnya orang tua kalah, anak menang. Ini teknik. Ini G. Tegas sama tega. Ini monggo mungkin kalau diperlukan bisa saya share. Nah, ini yang kami dapat dari pelatihan kami. Ini kotak pesan baik. Ini merancang kegiatan yang menguatkan, ada traveling, camping, olahraga. Mungkin ada lagi, monggo Bapak Ibu. Mumpung ada Bu Pasnas, mungkin kita bisa nanti mempunyai pemahaman yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya tanyakan, ya mungkin kalau ada doa-doa yang anaknya nakal bisa menjadi baik dan manut. Kalau ada loh ya Bu ya, saya nggak harus minta. Soalnya dulu ceritanya itu di Krempiang itu. Krempiang itu tetangga saya itu nuwakal Bu. Terus pokoknya cerita nakal gitu. Terus dijak turun karo wong tuane dikei sak gelas diombekno malah manut Bu. Manute malah gelem mondok anu tapi boten dadi nggih dados sae. Semacam saya ceramah pinter sembarang pinter boten nakal malih. Sebut doa mungkin ada doa Bu. Terus di bacaan Fatihah Pak. Iya. Ini banyak putih toh bacaan Fatihah. Baik gue gadah sing mandir malih menawi. Terus di nglawak itu Bu.
dulu di Kelawak, Pondok Kelawak itu yang tato, yang minum itu banyak yang mondok seperti Pondoknya Gus Idam itu loh. Itu di Kelawak itu pas minum enak Bu, pas Pak Yainya datang, pas minum rasanya pahit Bu. Terus kapok gak tau minum, terus malah mau mondok, ya seperti itu. Mungkin Mbak Ibu punya doa yang kan dekat Pak As'ad Probolinggo tuh Bu. Oke, Pak Pondok Bernawi kalau tahu. Ya, berinya mondok mencelat Kak, mondok ya. Ya gitu. Soalnya gini Bu, saya sudah lama mengajar. Dulu kan ya nggak seperti sekarang yang nakalnya. Sekarang dulu kan. Sekarang zaman. Iya, manut, Sekarang nggak ada HP. Disuruh mantar nyebut mantar. Nah mungkin kalau ada doa-doa yang terbaik, karena belakang ini kan anak-anak kadang-kadang diulang malah dolanan HP, tidur, dimarahi malah kurang semangat gitu loh Bu. Kalau dulu kan enggak, wah kamu kalau nggak manfaat itu udah takut Bu. Kalau pakai nilai jelek itu sudah takut, nggak ada yang sampai seperti sekarang gitu. Sekarang terus diomongin ini pancet mau dolanan HP sing mungkin kalau ada doa atau saran yang harus dihadapi zaman sekarang itu aja Bu saya tanyakan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya mendidik anak saya itu saya bacakan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Mesti saya usapkan ke rambut di atas kepala dia itu sambil saya bacakan surat Al-Insyirah. Alhamdulillah anak saya mondok dua-duanya. Alam masuk itu. Iya. Malam. Sampai 7 kali. Ketika ulangan juga begitu. Saya suruh baca Al-Insyirah dulu. Setiap turun dari sepeda motor saya antar, ayo saya suruh baca Al-Insyirah. Setiap dia berangkat turun dari sepeda motor, baca doa terus saya cerita lagi. Dia baca sendiri ya. Terus itu Al-Insyirah. Itu pengalaman saya dalam mendidik anak. Iya, pengalaman pribadi. Biasanya suara lintas itu. Bukan dikasih minum. Dalam Pak. Bukan dikasih minum. Nanti saya buka anu. Buka air. Ya mungkin bisa nanti setelah sholat duka bisa dibacakan anak ya. Ketika anak tidur, bapak punya cucu atau siapa putranya bapak masih diusapkan saja di kepalanya sambil dibacakan satu surah Al-Insyirah. Itu resep saya Pak, di anak saya, sehingga anak saya mondok di Amanatul Rumah. Rencananya nanti mau daftar ke Al-Azhar Mesir, insya Allah. Apa Al-Quran? Semoga bermanfaat. Kelas 12 PKA. Itu Pak. Kemudian untuk masalah apa tadi Bapak yang kesadaran ya Pak ya. Paksaan vs kesadaran. Jadi situ. Jika anak itu karena resiliensi. Paksaan atau kesadaran. Jika anak itu ditumbuhkan dengan cara kesadaran Pak, maka anak itu akan menjadikan dia untuk ini dukungan untuk ujian, paksaan atau kesadaran di atasnya itu Pak. Nah ini dukungan ujian, di atasnya lagi ada paksaan atau jaga konsistensi Pak. Jaga konsistensi.
siswa di sini kalau setiap hari itu bagaimana pembiasaannya Pak? Mulai dari masuk pagi di sini, pembiasa lakukan, terus ngaji, hafalan, nah itu membangun kebiasaan dia. Terus kemudian penggunaan HP tadi tiap hari boleh bawa HP? Boleh. Itu disimpan di mana? Di ruangan khusus ketika pembelajaran? Dipegang siswa. Sendiri. Namanya digitalisasi Pak sekolahnya. Kemudian di sini ada paksaan atau kawannya Pak. Nah ini paksaan PS kesadaran. jadi anak itu sholat 2 dipaksa atau kesadaran sendiri Pak? Sementara dipaksa, terus sementara belum sadar. Dan yang kelas 3 itu yang belum sadar. Kelas 1, 2 agak Hasilnya gimana ya. Pak kalau paksaan? Ya. Gini, Pak. Akan menjadi kalau dipaksa apakah menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya? Iya. Kalau dipaksa Tujuannya pasti itu. hasilnya akan menjadi sebuah paksaan yang dia tidak akan inginkan. Tapi kalau kesadaran diri sendiri, dia itu mau sholat atas kesadaran diri sendiri, pasti hasilnya akan baik Pak. Gitu. Mungkin di sini bukan mungkin ya, mungkin dipraktekkan untuk kesadaran di bawahnya Mbak. Di bawah. Nah, pembiasaan dijadikan kebiasaan, pemahaman. Jadi melibatkan bagaimana cara pembiasaan dia di kelas 10, misalnya pembiasaannya menata sandal di musola atau dipunter lagi apa itu pembiasaannya apa di sini itu sering dilakukan. Insya Allah anak-anak bisa menumbuhkan kesadaran dari itu sehingga bisa menumbuhkan kebiasaan. Kalau kepaksaan tidak akan menimbulkan kesadaran. Tapi yang anak kita kan perlu juga dipaksa atau karakter anak kita. Jadi kalau kita berikan kesempatan untuk diberikan kesadaran itu lama sekali. Bahkan mungkin gak sadar ini yang menjadi repot. Ya mohon maaf, mungkin kami juga selaku di sini juga agak sedikit menerapkan paksaan. Karena itu paksaan contoh seperti kita ajak sholat jamaah. Karakter anak kita di sini tuh beda dengan mungkin di kota-kota besar mungkin, yang tingkat kesadarannya sudah baik, apalagi didukung dengan ekonomi keluarga yang sudah mungkin sudah atas. Jadi kalau kita kan lingkungannya mohon maaf menengah ke bawah, dan bahkan 80% mungkin di bawah. Nah, ini juga berpengaruh. Kami mengamati, jadi faktor dari sosial keluarga, faktor dari ekonomi keluarga, faktor dari ayah ibu dari anak, ini juga membawa dari karakter anak kita. Jadi mohon maaf, mohon izin, jadi kalau di sekolah kita seperti ngaji, sholat itu perlu ditemani dan ditunggoni. Iya, contoh seperti ketika sholat ya, kita sudah ada imam depan, kita di belakang bapak guru tidak ada, itu beda ketika kita ada di belakangnya anak-anak. Jadi ini fakta yang kita alami di sini. Jadi ketika ada guru yang ada di belakang itu mendampingi, itu minimal sudah tertib, bisa tenang, tidak rame, tidak bahasanya di sholat itu ini sudah dewasa begitu. Jadi jawab ini terus nyonggol konton ini itu seperti itu. Jadi mohon izin, saya seperti ini karakter kita. Jadi kalau pembiasaan kita sudah mulai pembiasaan dari mulai pagi tuh, dari mulai jam 7 kita anak ajak sholat duha, mengaji, kultum sampai jam 8.00. Terus pembiasaan jamaah sholat zuhur, pembiasaan juga sholat asar, plus ditambah ngaji lagi. Iya, macam udah. Biasa ya Pak pembiasaan di sini. Iya, seperti yang dinamakan memang benar. Jadi kita coba doa-doa tadi. Memang kami dari sekolah itu punya keyakinan dengan doa-doa itulah yang suatu saat, mungkin tidak saat ini, suatu saat nanti akan merubah karakter anak kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin belum saat ini, tapi mungkin 1-2 tahun ke depan nanti, mungkin pas waktu sudah keluar dari kita itu akan merubah. Proses Pak. Ya, Karena betul. kita merubah
karakter anak itu dari 1 jam 2 jam Betul. akan berubah gitu. Iya. Namanya proses yang panjang, betul yang dikatakan Bapak. Betul sekali. Jadi itulah memang kita sebagai pendidik ya Pak ya, tugasnya kita itu bukan mengajar. Kalau mengajar enak Pak ya, Betul, betul. memberikan rumus saja sudah selesai, Iya. sudah gitu. Iya. Tapi kalau mendidik itu memang kita proses untuk ke arah sana itu membutuhkan waktu. Kalau hal ini Pak, tata tertib di sini mungkin alurnya begitu Pak. Jika ada pelanggaran sekian ada poin mungkin Sudah. masih sudah ada. Jadi kita di awal itu sudah dari tim tatib. Kita kan ada namanya tim ketertiban. Oke. Jadi dari komponen kesiswaan, BK, dan salah satu guru yang kita anggap mampu untuk menangani permasalahan anak. Cuma ya kembali lagi kelemahannya dari karakter anak kita juga. Di lingkungan rumah juga. Betul sekali. Dibawa ke sekolah. Seperti contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi orang tua itu saat ini yang pengen anaknya sekolah, bukan anak yang pengen sekolah. Jadi orang tua, bahkan orang tua itu mengeluhkan anaknya yang tidak semangat sekolah, bahkan sekolah pun dibangunkan itu sampai berapa kali itu tidak bangun-bangun, alasannya malas dan sebagainya. Ini kendalanya itu kadang mohon maaf, fakta tadi itu karena ketika kita amati faktor dari tadi ternyata mohon maaf dari keluarganya sudah broken home, ternyata anaknya sudah membawa permasalahan dari keluarga, itu yang menjadi mungkin juga permasalahannya juga. Jadi permasalahan yang dibawa dari anak dari rumah ke sekolah. Betul. Itu yang kita bisa merubahnya melalui proses yang panjang. Kemudian kalau kita mengundang orang tua juga kesulitan juga Pak ya di sini. Kalau untuk diadakan parenting atau bagaimana Pak di sekolah ini, lembaga ini sudah pernah melakukan? Belum ya, kita rutinnya itu pas 3 bulan sekali itu kita melakukan pertemuan wali murid yang membahas laporan progres yang kita capai. Cuma kendala anak orang tua itu kadang ya contoh orang tua saat ini kalangan bawah itu yang saya lebih mementingkan bekerja, lebih mementingkan dia itu mencari uang. Bahkan kadang yang datang itu bukan orang tuanya yang tidak tahu kasus anaknya. Bahkan itu sempat terjadi juga yang ternyata kita telusuri yang datang ke sekolah itu mohon maaf tukang becak. Jadi ketika orang datang ke sini itu yang kita jelaskan sampai detail itu ternyata itu tidak nyambung apa ya, yang datang itu bukan yang bersangkutan yang menangani anaknya. Ini juga seperti itu. Jadi karakter anak kita itu seperti ini. Jadi memang kalau kita di sini memang harus kita paksa. Kita paksa, ya dalam arti kita memaksa itu hal yang positif, mengajak anak untuk beribadah. Saya yakin itu paksaan yang positif karena karakter kita beda dengan yang lain-lainnya mungkin anaknya. Jadi kami mau mengambil langkah seperti ini ya tujuannya untuk kembalinya kepada anak. Iya, betul Pak. Jadi paksaan yang harus dilakukan karena memang karakter yang membentuk anak yang seperti ini. Jadi semoga di sekolah ini bisa membuat dia itu sadar dengan sendirinya dari paksaan. Contoh Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu guru semua sudah memberikan masukan dan tambahan materi untuk saya. Ini jadi di sini kami mempelajari materi dari BPGTK. Ini berdasarkan teori-teori yang dilaksanakan. Jadi mungkin Bapak Ibu guru nanti juga bisa mempraktekkan di kelas. Monggo nanti kalau butuh materinya bisa saya share. Ini mungkin beberapa teori yang dibagikan ini akan cocok bagi sebagian murid kita. Oke, monggo sampun. Terima kasih Bapak Ibu waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosida Fadila, guru bahasa Inggris di kelas 10, 11, dan 12. Di sini hari ini saya telah menghadiri presentasi dengan judul 7 jurus jitu BK yang disampaikan oleh Bapak M. Ridhoi. Setelah saya mendengar paparan dari beliau, khususnya yang diambil adalah jurus 5 dan 6, itu dapat membantu saya sebagai guru normatif untuk dapat memahami dan mengelola emosi dari diri saya sendiri sebagai guru maupun emosi dari sisi siswa. Penting sekali untuk memperhatikan keduanya sebab dapat menghasilkan sinergi atau KBM yang lebih nyaman dan lebih berdampak positif pada siswa. Nah, sedangkan yang pada jurus 6 yaitu bangun kolaborasi dari paparan Bapak M. Ridhoi, saya jadi lebih paham atau sadar bahwa ilmu konseling itu tidak hanya harus dikuasai oleh guru BK saja ataupun hanya diterapkan oleh guru BK, tetapi juga guru mapel yang bersinggungan langsung dengan siswa setiap harinya, tentunya lebih sering juga. Nah, oleh karena itu saya anggap bahwa 7 jurus jitu BK ini sangat bermanfaat bagi guru-guru mapel di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Amelia Lorenza, guru project IPAS dari SMK Muhammadiyah 1 Prambon. Hari ini saya mengikuti seminar dari Bapak M. Ridhoi tentang 7 jurus jitu BK. Nah, setelah ada presentasi beliau tentang 7 jurus jitu BK, saya mendapatkan banyak ilmu, terutama dalam paparan beliau tentang jurus 5 dan 6, yaitu jalin koneksi serta bangun kolaborasi. Saya menyadari bahwa sebagai guru sebagai guru kelas, tanggungan konseling bukan hanya oleh guru BK, namun juga guru mapel. Saya harus memahami karakteristik masalah yang dialami siswa saya, dan dalam menyikapi masalah itu saya harus mengelola emosi dengan baik sehingga bisa memfasilitasi siswa saya untuk menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.